Sampai sih dia punya anak sampai 500, Bun. Nih laki memproduksinya gimana ya? Kenalin, namanya David. Nah, suatu hari dia mau membuka semua identitas anak-anaknya, karena memang dia nggak tahu nih siapa anaknya itu. Sampai pada akhirnya dia memilih satu anak, dan ternyata anaknya itu pemain sepak bola yang sangat terkenal. Di sini dia mendukung banget anaknya tuh, dan dia merasa seneng banget karena ya bibit unggul gitu kan. Terus dia milih lagi tuh. Ternyata ada satu anaknya yaitu penjaga bar. Dia merasa sedikit sedih karena anaknya tidak sesukses yang lainnya, tapi seenggaknya dia ganteng. Terus dia milih lagi nih. Kata anaknya itu berbagai profesi, jadi macam-macam gitu kan. Ada yang jadi penjaga kolam renang, yang ini juga ganteng. Ada juga yang jadi pemandu wisata, penjaga salon, pemain musik, dan juga yang lainnya. Jadi banyak banget tuh anaknya. Tapi yang penting ganteng-ganteng dan juga cantik. Walaupun ada juga yang pemabuk, tapi dia tetap sayang dan menjaga anaknya ini. Sampai pada akhirnya dia memilih satu nama anaknya, dan dia merasa sedih. Ternyata anaknya itu, kali ini dia sedih banget pas melihat identitas anaknya. Ternyata anaknya ini lumpuh dan juga tidak bisa berbicara. Di sini dia berusaha untuk menemani anaknya. Dia ajak ngobrol tapi nggak ada respon. Dia terus menemani anaknya. Anaknya benar-benar tidak bisa berbicara. Jadi dia berusaha sekuat tenaga memberikan perhatian selayaknya seorang ayah. Tapi dia tetap aja sedih. Sampai pada suatu hari semua anaknya ini berkumpul untuk mencari sosok ayahnya tersebut. Nah ternyata semua anaknya ini adalah hasil dari bank sperma. Karena dulu David pernah menjual spermanya ke bank sperma. Dan ternyata subur banget, Bun. Makanya sampai berhasil 500 anak gitu kan. Cuman di sini semua anaknya tuh nggak tahu kalau misalnya dia itu tuh adalah ayah dari mereka semua. David cuma berkata kalau dia mencintai mereka semua dan jangan lupa kalau mereka ini adalah saudara. Semuanya merasa senang, cuma di sini David belum mau mengungkap identitasnya sendiri. Karena dia belum siap atas celaan semua orang. Karena yang nyarinya tuh bukan cuma anaknya doang, tapi seluruh di kota itu pada mencari dia. Orang nggak tahu karena dia menggunakan nama Starbuck untuk menutupi identitasnya. Suatu hari dia mengikuti perkemahan anak-anaknya tersebut. Di sini semua berjalan dengan lancar dan mereka tuh akrab banget. Semua mengobrol layaknya seorang saudara. Ayah ini selalu menjaga si bungsu yang lumpuh ini. Dan di sini ayahnya langsung memberitahu dia kalau dia adalah ayahnya. Tapi hanya ngasih tahu dia doang. Akhirnya pada suatu hari dia melihat koran kalau misalnya semua orang tuh mencari Starbuck, yaitu dia. Caranya bilang kalau dia tidak membuka identitas maka dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Dia memang lagi membutuhkan uang karena istrinya akan melahirkan dan juga dia memiliki utang. Pengadilan dia tidak membuka identitasnya sama sekali tuh. Di layar TV dia benar-benar nggak tega sama anak-anaknya karena anak-anaknya itu kecewa banget sama dia karena dia nggak mau mengakui mereka semua. Wah, di situ gejolak banget ya hatinya si David. Udah deh, akhirnya si David ini langsung mengungkapkan semua identitasnya. Kalau ini ada hari lahir anaknya itu, dan ternyata semua anaknya itu datang ke rumah sakit. Dia nyangka banget dong semua anaknya tuh langsung ngasih hadiah dan memeluk dia gitu kan. Tapi yang paling gak nyangkanya banget, ini bayi lahir-lahir udah langsung punya saudara 500 gitu kan. Ya ampun, saudaranya satu desa gitu kan, Bun. Seperti biasa story lain di YouTube. Cakep, Bun. Niatnya mau berlibur, tapi ternyata pasangan ini datang ke pantai untuk berlibur nih. Tapi pada saat istrinya mau naik perahu karet ini, suaminya ini terlihat senang. Tapi ternyata dia malah membocorkan perahu karetnya. Sebelum menikah, istrinya bilang kalau dia tuh nggak bisa berenang. Istrinya nggak sadar kalau nyawanya lagi terancam. Dia asik aja tuh main perahu karet ini tanpa ngeliat situasi. Dan suaminya menawarkan bantuan ke nelayan ini. Pura-pura baik. Dia membantu nelayan ini supaya mesinnya itu nyala dan membuat kebisingan yang sangat keras. Jadi suara istrinya itu gak akan kedengeran pas minta tolong. Dan trik ini tuh berhasil loh. Istrinya ini sudah tenggelam dan si nelayan ini langsung memberitahu suaminya tersebut. Tapi suaminya tuh kayak biasa aja gitu kan. Pas dia lihat udah tenggelam, dia barulah di situ minta tolong kayak histeris gitu. Tapi ya gak histeris banget, jadi biasa aja histerisnya. Udah lama tuh ya minta tolong. Nah dia merasa yakin kalau istrinya ini tuh udah mati karena jasadnya gak ditemuin. Niatnya mau berlibur, tapi ternyata part 2. Setelah membunuh istrinya, si suami langsung mengajak selingkuhan itu ke rumahnya. Karena emang yang kaya itu istrinya. Tapi pada saat mereka datang ke dapur, ternyata di dapur sudah ada makanan yang mewah. Di situ tertulis bahwa istrinya lah yang menyiapkan makanan itu. Mereka takut dong. Nah, karena mereka merasa diteror, mereka langsung pergi jalan-jalan nih, holiday ceritanya. Tapi hotel yang dipesan adalah hotel yang sama saat dia mau membunuh istrinya. Suami juga mengajak dia ke pantai yang sama pada saat dia membunuh istrinya. Bedanya di sini dia tidak membocorkan perahu karetnya. Suami juga melakukan hal yang sama, dia membantu nelayan untuk memperbaiki mesin ini. Ini dia ngelihat pisau yang dia gunakan untuk membunuh istrinya. Dia takut, akhirnya dia pindah hotel nih.
Di hotel dia menemukan baju istrinya tersebut gantung dengan basah kuyup. Tadinya mau liburan, mereka malah jadi tambah stres. Dia si suami datang ke dukun, meminta petunjuk dan juga perlindungan. Bilang rumahnya ini harus dipenuhi kaca dan juga cahaya. Dia pikir dia udah aman, tapi ternyata di sini istrinya itu datang. Tapi menurut dia ini hanya khayalan dia. Ini kenyataan. Istrinya itu belum meninggal dan mencoba untuk balas dendam apa yang udah dia perbuat. Ya suaminya ini gila, istrinya pun senang. Tiap kursi yang wanita ini duduki selalu bengkok. Kok bisa ya? Saat naik perahu, posisinya itu sampai kayak gini. Depan berat dan belakang itu ringan. Pas lagi berenang, air kolam tiba-tiba tumpah, membasahi semua orang tuh. Sampai-sampai ada anak kecil yang kelempar. Di mata cowoknya, dia ini sangat cantik dan seksi. Tapi kalau di mata cowok lain, dia ini adalah wanita gemuk. Kok bisa ya? Mata pacarnya kenapa ya? Kenalin, nama pria ini Hal. Dia ini suka banget sama cewek-cewek yang seksi dan juga cantik. Pastinya badannya kurus. Makanya tiap malam tuh dia pergi ke bar. Suatu hari dia bertemu dengan ahli hipnotis di lift. Tapi liftnya tiba-tiba macet. Akhirnya di sini dia memanfaatkan untuk bercerita tuh. Gimana caranya ngedapetin cewek yang cantik. Hatinya nggak cantik juga nggak apa-apa. Akhirnya dia diberikan mantra. Tapi dia merasa nggak ada perubahan tuh di diri dia. Sampai akhirnya dia bertemu dengan wanita cantik ini. Di sini dia berkenalan. Dan ternyata Kak, bentar, storyline di YouTube ya. Dan ternyata mereka berdua langsung naik taksi bareng tuh. Di sini si Hal tuh terpesona banget. Akhirnya di malam hari mereka ke bar bareng tuh. Dia melihat cewek itu tuh cantik, seksi. Tapi di saat orang lain yang melihat cewek itu tuh sebenarnya gemuk banget. Di siang hari mereka beli minuman boba nih. Satu berdua ceritanya. Tapi malah dihabisin. Gede juga ya perutnya. Suatu malam si Hal ini diajak ke orang tua si cewek. Terus orang tuanya bilang, kamu jangan membodohiku. Kamu mendekati anakku pasti hanya untuk jabatan. Si Hal bilang kalau misalnya orang tuanya itu berlebihan banget. Karena menurut dia anaknya tuh emang bener-bener cantik dan juga seksi. Ayahnya bilang coba perhatiin lagi. Terus dia memperhatikan memang benar-benar cantik dan juga seksi. Terus ayahnya lihat, dia itu adalah wanita yang gemuk. Seksi dari mananya? Nah, dari sinilah ayahnya mengira kalau si Hal ini benar-benar mencintai anaknya dengan tulus. Karena si Hal benar-benar ngebela anaknya banget tuh. Esokan harinya, sahabatnya ini mencari tukang hipnotis ini. Minta mantra untuk menghilangkan hipnotis. Malam harinya di sebuah restoran, ceweknya ini mematahkan bangku lagi. Si Hal nggak terima dong. Dia langsung mau menghubungi manajernya dan mau komplain, ceritanya begitu. Telepon dari temennya langsung bilang, "Hello Hal, hello Hal." Terus mantranya langsung hilang. Dia melihat ke arah manajer restoran, manajernya jadi bencong gitu kan bun. Heran wanita cantiknya kemana? Balik ke kursinya ternyata ada wanita gendut lagi nih. Kira itu tuh cewek lain yang nempatin tempat duduknya. Untuk sama temennya dicegat tuh. Ceritain semuanya perjalanannya dia tuh kayak gimana gitu kan. Di sini dia bingung hadepin si pacarnya ini kayak gimana. Pada akhirnya dia menyadari kalau dia tuh bener-bener cinta sama cewek ini. Karena hatinya yang begitu baik, walaupun emang gemuk sih, bukan tipenya dia banget. Cewek ini bener-bener terharu banget gitu bun, karena belum ada cowok kayak begitu gitu kan sama dia. Akhirnya ya mereka berdua hidup bahagia deh. Dan jadi di terakhir nih ya ampun digendongnya sama si cewek.